Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Saya hormati dan saya banggakan kepada Ibu Yani Agus Priyani ME selaku dosen pengampu mata kuliah auditing. Pada kesempatan hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Razif Gofur dari kelas 5D jurusan Perbankan Syariah untuk menyampaikan materi pada presentasi hari ini. Presentasi pada hari ini saya mengangkat tema terkait dengan kode etik dan prinsip seorang akuntan publik, di mana kode etik seorang akuntan publik ini adalah seperangkat prinsip dan pedoman perilaku yang harus diikuti, yang harus dijalani oleh seorang akuntan publik dalam menjalankan tugas mereka. Ini merupakan sebuah acuan seorang akuntan publik dalam kerjanya ketika ketika dia bekerja itu harus mengikuti dan mengacu kepada sebuah kode etik yang telah berlaku. Selanjutnya, prinsip dan nilai inti yang sering terkandung dalam kode etik akuntan publik sendiri. Seorang akuntan publik tentunya harus memiliki jiwa yang integritas, harus bertindak dengan integritas, jujur dan terhormat dalam semua interaksi mereka. Karena bagaimanapun dapat dikatakan seorang akuntan profesional ketika dia menjalankan tugasnya dengan jujur, dengan terhormat, dan juga dengan integritas. Selanjutnya yang kedua adalah objektivitas. Seorang akuntan publik tentunya harus menjalankan tugas mereka itu dengan objektivitas dan tidak terpengaruhi oleh pihak-pihak eksternal manapun. Maka dari itu penting poin nomor satu ini, yaitu integritas. Seorang akuntan publik ketika dia sudah mempunyai prinsip yang dimananya integritas, dia pasti akan menjalankan tugasnya itu secara objektivitas dan tidak mampu untuk ditunggangi oleh kepentingan manapun. Selanjutnya yang ketiga adalah kepatuhan. Tentunya seorang akuntan publik yang profesional harus mematuhi semua aturan, semua peraturan dan undang-undangan yang berlaku dalam praktiknya, termasuk standar akuntansi dan perpajakan. Karena bisa dikatakan seorang akuntan profesional ketika dia sudah mematuhi dan tidak melenceng dalam peraturan yang setelah berlaku, baik itu undang-undang dan juga standar akuntansi dan perpajakan. Selanjutnya yang keempat, keprofesionalan. Seorang akuntan publik harus menjalankan pekerjaan mereka dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Tentunya mereka harus selalu berusaha untuk meningkatkan knowledge, pengetahuan dan keterampilan mereka. Tentunya ketika seorang akuntan publik melaksanakan keprofesionalismenya, banyak impact yang didapatkan oleh seorang akuntan publik tersebut. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang minat untuk menarik seorang akuntan publik tersebut dan dapat bisa dipercaya karena keprofesionalannya. Selanjutnya yang kelima adalah kerahasiaan. Maksudnya bagaimana? Kerahasiaan ini maksudnya adalah seorang akuntan publik ini harus mematuhi akan terjaganya sebuah kerahasiaan informasi. Karena pada bagaimanapun ketika seorang akuntan publik telah menjalankan tugasnya, itu hal-hal yang berbasis informasi sensitif itu harus mampu dijaga kerahasiaan dan semuanya. Ada itu pentinglah kerahasiaan dalam hal ini. Selanjutnya adalah kompetensi dan kewenangan. Seorang akuntan publik harus menerima pekerjaan yang sesuai dengan tingkat kompetensi dan kewenangan mereka. Karena bagaimanapun mereka harus mengungkapkan ketidakmampuan mereka untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Di mana ketika ada pekerjaan di luar kemampuan mereka, mereka tidak disarankan untuk melakukan hal itu. Maka dari itu, penting kompetensi dan kewenangan. Dan selanjutnya ada pengungkapan, di mana ketika seorang akuntan publik telah membuat atau telah menjalankan tugasnya, seorang akuntan publik harus memberikan pengungkapan yang memadai dalam laporannya.
Karena bagaimanapun tingkat pengungkapan ini harus tersampaikan. Agar apa? Agar informasi yang didapatkan oleh seorang akuntan publik ini tersampaikan dan juga dapat dipercaya gitu oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah sikap profesional. Kembali lagi, seorang akuntan publik harus menjaga sikap profesionalnya. Karena bagaimanapun ketika menjadi seorang akuntan publik itu harus mengetahui kondisi dan situasinya. Di mana dia dikatakan kerabat, di mana dia dikatakan sebagai lawan. Dia harus menjaga sikap profesionalnya. Bagaimanapun itu dia harus menjaga sikap profesionalnya, mau itu dengan klien, mau itu dengan kolega, begitupun dengan pihak lain yang terlibat dalam pekerjaan mereka. Dari itu, kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa akuntan publik ini memberikan pelayanan profesional dan berkualitas tinggi, bahwa mereka mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat. Terima kasih atas penyampaian saat ini dari kedelapan nilai atau prinsip yang dimiliki oleh seorang akuntan publik. Tentu penting sekali hal tersebut yang harus dimiliki oleh seorang. Terima kasih atas penyampaian pada hari ini. Saya Razif Gofur. Saya ucapkan terima kasih kembali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.